Kalau mempekerjakan orang itu satu job desk ya satu job desk saja. Jangan ditambah-tambah. Tambah lagi ini, tambah lagi itu job desknya. Tapi gajinya cuma untuk satu job desk. Perusahaan apa sih kalian itu? Kantor kita kan udah kayak keluarga. Resign. Gua bilang resign sekarang juga. Ada kantor kayak keluarga nggak ada. Pas kita tuntut hak, mereka nggak mau bayar keluarga. Pas wawancara kerja dijanjiin jenjang karir. Nggak ada itu nggak ada. Jangan langsung berharap kalau cuma setahun 2 tahun kerjanya. Keterima aja dulu, terus kerja yang benar. Nikmati. Nggak apa-apa, jobdesk banyak untuk nambah-nambah pengalaman. Mau sampai kapan? Kerjaan ngeluh, lembur tiap hari, badan sakit-sakit, istri ngomel, perusahaan nggak ngerti itu. Udah bertahun-tahun tapi kerjanya nggak naik-naik pangkatnya. Mau ngapain lagi bertahan di situ? Kalau alasannya nggak ada kerjaan lain itu bullshit. Kita bisa membuat pekerjaan sendiri atau mencari yang lebih baik. Itu yang utama. Punya atasan tapi suka nyala-nyalahin. Ada masalah apa sih Pak? Coba cerita sini, coba. Jangan dilampiasin ke karyawan dong. Punya masalah di rumah, dibawa ke kantor. Coba sini cerita. Punya teman tapi suka cari muka sama atasan. Sini aku bantuin. Lupa taruh muka di mana. Gak usah suka cari-cari lah. Yang kayak gini harus dibantuin nih. Dikasih pelajaran dikit biar jerah. Ada gak sih kalian yang punya atasan pas mau pulang ngasih tugas? Pasti ada. Berakhir lembur. Pak, tolong dong. Udah mau pulang nih, malah ngasih tugas. Di luar sana banyak yang lagi cari kerja. Jadi kalau lo mau resign aja. Masih pakai alasan begitu. Orang disuruh kerja, bukan bidangnya. Dikasih 1, 2, 3 job. Gaji untuk 1 job. Alasan basi. Kalau gue sih senang kerjaan multitasking, nambah pengalaman. Yang kayak gini nih, kalau nggak cari muka, ya pegawai baru. Kalau bertahun-tahun ngelakuin itu, ya kasihan juga. Kerja ini, kerja itu, gaji kecil. Kalau baru-baru kerja sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah bertahun-tahun, begitu. Bosnya seneng, bayar murah, skill bagus, lo yang mati. Gak apa-apa kerjaan multitasking, tapi dikasih pelatihan. Pelatihan inilah, pelatihan itulah, webinar. Kan bisa, biar skillnya nambah. Kalau kerjaan gak sesuai bidang, kalau salah ya tetap dimarahin. Gimana gak salah? Orang bukan bidangnya. Lo pasti punya teman tukang provokasi di kantor. Ketika kita sudah setuju sama dia, malah kita yang dijelek-jelekin ke atasan. Orang kayak gini mesti dikasih paham guys. Kita harus lebih licik daripada dia. Biasanya nih dia yang udah lama kerja, terus nggak naik-naik pangkat, terus ngeliat kita lebih berskill dan lebih dipandang atasan. Jadilah dia mau menjatuhkan kita. Teman kayak gini berbahaya banget. Jauhin aja udah. Di kantor gak perlu banyak-banyak teman. Gak penting. Pas interview sih udah nego-nego gaji. Tapi probation dulu 3 bulan. Gajinya gaji probation. Tapi udah selesai probation, gaji gak sesuai pas nego interview. Kenapa sih perusahaan susah banget ngasih hak karyawan? Bertahun-tahun kerja multitasking, tapi ketika kita resign, kantor open recruitment-nya butuh beberapa orang untuk nambal kerjaan kita. Begitu perusahaan. Ternyata setelah kita keluar, nggak ada yang sanggup, friend, ngerjain kerjaan kayak kita. Resign keputusan yang tepat. Kalian punya gak sih senior yang nyuruh kita loyal ke perusahaan? Coba itu senior gak usah terlalu didengar. Biarin aja dia mau loyal. Kerja lembur, pulang paling terakhir. Tapi apa yang dia dapat? Senior kalian itu stuck di situ aja. Jadi gak usah terlalu didengar seniornya. Kantor kita jam kerjanya fleksibel kok. Tapi kenapa kalau datang agak telat disindir?
Pulang lebih cepat ditanya. Katanya fleksibel. Jadi maunya gimana? Lingkungan kerja kalian sekarang toksik gak sih? Atasan yang suka ngeremehkan, banyak penindas di kantor, sering jatuh sakit, aturan-aturan di kantor yang suka gak jelas. Kalian pasti tahu harus ngapain. Resign. Kantor kalian tahun ini dapat THR gak sih? Kalau tahun lalu wajar, gak dapat THR alasannya corona. Perusahaan masih survive. Tahun ini jangan gitu lagi. Udah gak mudik, gak bisa kirim uang ke kampung. Pemerintah udah menghimbau perusahaan untuk ngasih THR H-7 paling telat. Selamat dapat THR teman-teman. Hari-hari kerjaannya ngeluh di kantor. Mau kerja atau mau ngeluh, disuruh resign nolak, ngeluh sana, ngeluh sini, protes. Kalau kerja ya udah kerja aja. Kalau udah merasa berat kerjaannya, resign anak muda. Ngerti kan?